Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang atau bertemakan tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Sebelum itu, perkenalkan, saya Adi Firmansyah dan anggota saya bernama Nur Arifah. Kemudian sebelum membahas tentang hukum taklifi dan wad'i ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ini sendiri. Hukum menurut Al-Quran dirumuskan sebagai sunatullah, atau dapat diartikan yaitu peraturan Allah yang mengatur seluruh perjalanan alam semesta ini, yang dinamakan juga hukum dan ketentuan Allah yang abadi. Jadi semua alam semesta ini diatur oleh ketentuan dan hukum Allah yang sifatnya absolut atau tidak dapat diganggu gugat. Kemudian definisi dari hukum ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menurut bahasa, menurut ahli usuluddin, menurut ahli fikih, dan menurut ahli usul fikih. Kemudian definisi hukum menurut ahli bahasa yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Jadi hukum ini sendiri dapat diartikan titah Allah yang mengatur segala perbuatan mukallaf, baik itu berupa suruhan atau larangan atau hanya menerangkan kebolehan saja. Kemudian hukum menurut ahli usuluddin dapat didefinisikan sebagai menetapkan suatu kejadian di atas sesuatu yang lain atau meniadakannya. Kemudian hukum menurut ahli fikih adalah sekumpulan peraturan yang mengatur seluruh perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili atau parsial. Kemudian hukum menurut ahli usul fikih adalah titah Allah yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf yang di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama ketetapan atau i'tiqad, kemudian pilihan atau taksir, kemudian ketetapan atau wadho. Kemudian pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi ini sendiri berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu atau perintah ataupun untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jadi dalam hukum taklifi ini menghendaki seorang mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau perintah dan dituntut untuk meninggalkan suatu perkara yang dianggap dilarang, seperti itu. Kemudian hukum taklifi ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama wajib atau wujub ini dapat diartikan yaitu suatu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya mengikat atau tegas. Dapat dianalogikan wajib ini melakukan suatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wajib ini dibagi menjadi 4 atau dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang waktu pelaksanaannya, kemudian yang kedua dari sudut pandang takarannya, kemudian yang ketiga dari sudut pandang pelaku atau subjeknya, kemudian yang keempat dari sudut pandang objeknya, seperti itu. Kemudian sunnah ini dapat diartikan suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya tidak tegas, atau dapat dianalogikan
jika kita melakukan suatu perbuatan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian sunnah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sunnah muakkad, nafilah, mustahab atau adab atau fadilah. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dimana walaupun ditinggalkan tidak berdosa, tapi akan menimbulkan cemoohan atau celaan. Celaan ini dapat diartikan makruh ditinggalkan, seperti azan, sholat jamaah, tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian nafilah. Nafilah adalah perbuatan yang dianjurkan namun ketika ditinggalkan tidak menimbulkan hinaan, seperti puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kemudian mustahab atau adab atau fadilah ini yaitu mengikuti sunnah Rasulullah di luar syariat yang beliau bawa, atau dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan Rasulullah sehari-hari, seperti bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, berjalan dan tidur, seperti itu. Kemudian yang ketiga, haram. Haram adalah suatu tuntutan bagi mukallaf untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang sifatnya mengikat atau tegas, atau dapat dikatakan jika kita meninggalkan suatu perbuatan akan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan Anda akan mendapatkan dosa. Kemudian haram ini dibagi menjadi 2, yaitu haram li dzatihi dan haram li ghairi. Haram li dzatihi adalah perbuatan yang diharamkan secara zatnya karena menimbulkan suatu bahaya atau kerusakan. Contohnya mengonsumsi minuman keras, berbuat zina. Kemudian haram li ghairi. Haram li ghairi ini adalah perbuatan yang diharamkan karena adanya faktor eksternal. Sebenarnya perbuatan ini tidak haram, tetapi karena adanya faktor lain yang masuk maka haramlah perbuatan ini, seperti itu. Dapat dicontohkan jual beli pada saat azan Jumat berkumandang. Jual belinya ini tetap sah, tapi karena dilakukan pada saat azan Jumat berkumandang maka haram hukumnya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu makruh. Makruh ini sendiri adalah suatu tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan yang sifatnya tidak tegas, atau lebih tepatnya larangan yang tidak tegas, atau dapat dikatakan apabila meninggalkan suatu perbuatan maka akan mendapatkan pahala, dan jika dikerjakan tidak berdosa, seperti contoh makan minum sambil berdiri, masuk masjid tanpa melakukan sholat terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang kelima, mubah. Mubah ini dapat diartikan sesuatu yang oleh syariat diberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan perbuatan tersebut ataupun meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi atau dapat dikatakan dibolehkanlah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, seperti contoh makan, minum dan lain-lain. Tetapi hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada niatnya. Seperti contoh makan, jika makan diniatkan untuk kuat beribadah maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala kesunahan, seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah, NIM 19810102032. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hukum wad'i dan perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama, hukum wad'i.
Yang dimaksud dengan hukum wad'i adalah kitab atau tuntutan syar'i yang mengandung pengertian bahwa terwujudnya sesuatu perbuatan dikaitkan dengan faktor sebab, syarat, atau penghalang. Yang pertama syarat, yaitu sesuatu yang harus terpenuhi agar sesuatu tersebut menjadi syah. Syarat di sini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama syarat wujub. Syarat yang ketika itu terpenuhi, maka sesuatu perbuatan menjadi wajib. Misal, balik dan berakal menjadi syarat seseorang dikenai kewajiban dalam agama Islam. Selanjutnya, syarat syihah. Syarat yang ketika terpenuhi, maka sesuatu perbuatan menjadi sah. Contohnya seperti wudhu, menjadi wajib dikarenakan sebagai syarat sahnya sholat. Yang terakhir, syarat qabul. Syarat diterimanya sesuatu perbuatan ibadah, contohnya ikhlas. Faktor yang kedua sebab, di mana sesuatu yang terang dan tertentu tidak dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Dengan adanya sebab, maka hukum pun ada juga. Contohnya seperti perkawinan menjadi sebab adanya pewarisan. Faktor yang ketiga mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya maka ada hukum. Contohnya sholat itu hukumnya wajib, tetapi karena haid maka tidak diperbolehkan untuk sholat karena haid menjadi mani atau penghalang untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, azimah dan ruksah. Istilah azimah diartikan sebagai sesuatu yang berlaku secara umum tanpa melihat situasi dan kondisi. Contohnya, kewajiban sholat bagi seluruh mukallaf. Sedangkan ruksah diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan adanya pengecualian dikarenakan sesuatu uzur tertentu. Contohnya, kebolehan mengqashar sholat bagi musafir. Dan yang terakhir, syah dan batal. Sah dan batal merupakan hasil pelaksanaan hukum taklifi yang dikaitkan dengan hukum wad'i. Manakala dalam melaksanakan hukum taklifi, hukum wad'inya telah dipenuhi atau tidak terdapat mani, maka pelaksanaan hukum taklifi tersebut dihukumi sah. Sebaliknya, apabila dalam melaksanakan hukum taklifi, hukum wad'inya tidak dipenuhi seluruhnya atau adanya mani, maka pelaksanaan hukum taklifi tersebut dihukumi batal. Selanjutnya, perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama, dalam hukum taklifi terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, dan memilih antara melakukan dan meninggalkan. Dalam hukum wad'i, hal ini tidak ada melainkan hanya mengandung keterkaitan antara dua persoalan sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan sebab, penghalang, atau syarat. Yang kedua, hukum taklifi merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau memilih. Sedangkan hukum taklifi bukan tujuan utama hukum Islam. Hukum wad'i ditentukan agar dapat dilaksanakan hukum taklifi atau menilai status hukum taklifi. Contoh, zakat hukumnya wajib, akan tetapi kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan apabila hartanya tidak mencapai nisab dan belum sampai tahun. Selanjutnya, hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Karena dalam hukum taklifi tidak boleh ada kesulitan dan kesempitan atau haraj yang tidak sanggup dipikul oleh mukallaf. Dalam hukum wad'i hal ini tidak dipersoalkan. Ketika hukum wad'i telah terwujud, secara otomatis semua konsekuensi akan berlaku, tidak memandang apakah sulit, mudah, atau sangat mudah. Dan yang terakhir, hukum taklifi dilaksanakan dengan adanya kesengajaan atau niat untuk melakukan. Sholat dianggap sah ketika ada kesengajaan atau niat untuk melakukan. Zakat dihukumi sah jika disertai niat. Begitu pula dengan jual beli, harus ada ridho dan niat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan dengan terpaksa tidak dianggap sah. Berbeda dengan hukum wad'i, haid
adalah penghalang untuk melaksanakan puasa. 1 nisab adalah syarat adanya kewajiban zakat atau ditunjukkan pada seluruh manusia. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa jika hukum taklif selalu dikaitkan dengan kesanggupan orang mukallaf dalam hal melaksanakan taklif yang dikategorikan kepada 5 ketentuan hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sementara hukum wad'i adalah berkaitan dengan faktor sebab, syarat, dan faktor yang menjadi penghalang atau mani pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, wad'i lebih berorientasi pada prosedur dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan taklif. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.